tidak tepat, tidak proporsional kalau kemudian kita ingin memperberat calon independen. Negara kita itu kan menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu kan memberikan peluang yang sama kepada siapapun, elemen apapun, untuk kemudian mengisi proses kaderisasi kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, ketika kita berbicara demokrasi dan kita memberikan ruang yang sama, kita kemudian tidak boleh ada kesan memperberat misalnya kelompok perorangan, apalagi yang membuat undang-undang adalah anggota DPR, parpol, merupakan unsur parpol, sehingga tentu rakyat akan sangat kecewa dan kemudian ini tidak baik buat citra DPR itu sendiri ketika kita memperberat calon independen. Rakyat mungkin menilai mentang-mentang bahwa yang membuat undang-undang adalah perwakilan parpol, para anggota DPR, kemudian memperberat calon non-partisan, calon independen. Saya kira untuk memperkuat kepemimpinan di daerah, pemilihan lokal, tentu kita harus memberikan ruang juga kepada calon-calon non-partisan. Yang itu diharapkan mudah-mudahan ya, saya kira mengisi sementara ini yang kemungkinan parpol belum mampu menyediakan kader-kader terbaik, bisa jadi muncul mereka kelompok perorangan dan kemudian mungkin didukung oleh partai. Walaupun tidak didukung oleh partai politik, kemudian bisa didukung oleh partai politik ketika memang calon independen itu lebih baik. Kemudian juga yang harus kita cermati adalah jangan sampai muncul kesan yang tidak baik juga. Ketika muncul fenomena Ahok yang didukung atau yang masuk melalui jalur perorangan, jalur independen, dan kemudian ditafsirkan oleh sekelompok orang atau sekelompok pengamat sebagai bentuk deparpolisasi, tiba-tiba DPR membuat revisi yang mengarah kepada pemberatan syarat-syarat jalur perorangan. Ini kan menjadi terlalu purgal dalam berpolitik, kemudian efeknya jelek citra DPR ketika misalnya ini seakan-akan ingin ngerjain Ahok, ngerjain calon perorangan. Nah ini kan tidak boleh terjadi. Saya kira tidak pada tempatnya kita memperberat calon independen. Walaupun tidak ada niat, ya, walaupun kawan-kawan tidak ada niat untuk menjegal seseorang, tapi karena momentumnya menjelang misalnya pencalonan gubernur, bupati, dan di situ ada figur Ahok yang memang muncul kontroversi karena memang karakter Pak Ahok seperti itu. Tentu walaupun tidak ada niat, orang akan mengatakannya, mengkorelasikan bahwa itu ada hubungannya dengan pencegahan Ahok. Itu yang kemudian tidak sehat saya kira. Jadi saya kira sangat mencederai konsepsi demokrasi di mana kita harus memberikan ruang yang sama kepada siapapun untuk ya menjadi pemimpin di daerah. Ya nggak pada tempatnya juga kan. Apalagi politik adalah institusi yang tentu punya infrastruktur dalam bentuk struktur kepengurusan. Sedangkan calon perorangan itu adalah bukan institusi yang tentu tidak memiliki juga struktur. Sehingga tidak bisa kita menyamakan misalnya syarat berat kepada parpol juga harus diterapkan kepada perorangan, itu tidak pada tempatnya. Jadi ya sudahlah, seperti yang berlaku selama ini saya kira sudah proporsional, sudah tepat, sudah wajar, berjalan sebagaimana sudah diatur oleh undang-undang yang ada. Kalau Hanura itu mencoba memposisikan diri pada sudut pandang yang menurut pandangan kami adalah bisa mewadai semuanya, baik calon perorangan maupun calon dari parpol atau partai politik. Kita melihat bahwa kita tidak bisa menepis bahwa ada fenomena-fenomena menarik politik kekinian itu, di mana banyak muncul calon yang masuk jalur perorangan, tapi ingat, yang masuk melalui jalur perorangan itu bukan non-partisan, dia juga sebetulnya berpartai, tetapi kemudian karena tidak mendapat tiket dari partai politik masuk ke jalur perorangan. Dan bukan tidak mungkin bahwa orang-orang yang masuk melalui jalur perorangan itu kemudian juga punya daya jual yang baik dan kemudian parpol mendukungnya. Walaupun parpol tidak mengusungnya, tapi parpol mendukung. Nah ini kan fenomena politik yang menarik, saya kira, dan Hanura merespon dan mencermati fenomena itu.